Di sini kita akan menginstal Windows 10. Oke, di step pertama langsung saja kita buka VirtualBox. Nah, di sini kenapa saya milih VirtualBox? Karena softwarenya ringan, mudah digunakan, dan sangat cocok untuk pemula. Sebenarnya ada dua software, ada VMware dan ada VirtualBox. Kita langsung saja buat baru mesin. Ketika nama kalian bebas. Di sini saya ketik nama Windows 10 64 bit. Terus mesinnya default saja. Dan tipenya ada Windows, Linux, Solaris, BSD. Ini adalah vendor yang menciptakan operating system. Karena saya pakai Windows 64 bit sebagai media pembelajaran, dan di sini saya milih Windows 64 bit. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah total dari laptop kalian. Total RAM dari laptop kalian. Di sini total laptop saya ada 4 GB. Saya bagi dua, yang dua untuk virtual mesin dan dua lagi untuk mesin saya sendiri. Atau saya memilih zona hijau, itu adalah rekomendasi dari software VirtualBox untuk pembagian RAM-nya. Oke, di sini harddisk kita buat harddisk virtual sekarang karena kita membuat virtual harddisk, jadi alangkah baiknya buat harddisk virtual juga. Di sini di sini tipe berkas harddisk. Di sini ada FDI, VHD, dan VMDK. Kita pilih VHD, virtual harddisk. Lanjut. Nah, di sini kita alokasikan secara dinamik atau otomatis. Nah, di sini mau buat berapa giga harddisk kalian terserah, karena kita sedang pembelajaran, saya cukup. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah memasukkan file ISO dari Windows 10 yang sudah kalian download atau file dari Windows tersebut. Oke, kita ke penyimpanan. Nah, istilahnya kita masukkan dari CD kalian, karena kan di komputer itu ada DVD-ROM. Kita masukkan CD ibaratnya, terus kita pilih, nah tambah, terus kita cari file dari Windows tersebut. Nah, kita open, pilih. Ibaratnya kita sudah memasukkan CD-nya ya. Lalu oke. Dan siap. Nah, di step ketiga ini kita langsung saja mulai mesinnya. Nah, inilah tampilan awal dari instalasi Windows 10. Loading. Ya, enaknya install Windows itu banyak loadingnya. Jadi kita bisa sambil ngopi atau sambil nyantai nonton TV, terserah. Nah, di sini langkah awalnya atau tampilan awalnya memilih bahasa. Nah, di sini kita pilih temnya Indonesia dan lalu install now, install sekarang. Nah, kita dalam proses instalasi. Kenapa sih saya milih Windows 10? Ya, karena Windows 10 sudah masa kini, dan kedua Windows 10 itu sudah ada updatean yang baru. Jadinya seperti updatean firewall, security, dan lain-lain. Nah, di sini ada pre-activate dan Windows 10 Pro yang bukan pre-activate.
kita pilih yang bukan pre-activate, karena yang pre-activate itu sudah terlisensi. Karena kita sebagai media pembelajaran, kita pilih yang biasa saja. Nah, di sini ibaratnya perjanjian lah antara kita dan Microsoft Windows. Nah, di sini ada custom. Nah, oke, pada step 4 ini pembagian partisi. Tadi kita sudah membuat 30 GB harddisknya. Kita bagi dua. Untuk data C sekitar 20 GB, dan untuk data D kita buat sekitar 9 GB atau sisa dari partisinya. Nah, jangan lupa untuk data C-nya dibiruin ya, agar secara menginstal software otomatis ke data C tersimpannya. Oke. Nah, pada step kelima ini setelah selanjutnya mempartisi, kita langsung diarahkan ke instalasi Windows. Nah, di sini lama atau cepatnya instalasi Windows tergantung dari spesifikasi laptop kalian. Semakin tinggi spesifikasi laptop kalian, maka semakin cepat juga menginstal Windows 10-nya. Karena di sini saya pakai Core i5 RAM 4 GB, mungkin sekitar 30 menit, setengah jam lama menginstalnya. Nah, di sini sedikit sharing dari saya sering mendapat konsumen atau pelanggan, kebanyakan dari laptop konsumen itu yang pertama adalah nge-lag, lemot, yang kedua kebanyakan aplikasi, terus yang ketiga malware. Nah, dari malware tersebut biasanya itu kayak terinstall Google Chromium, terus ada MFS atau antivirus yang nggak jelas itu, karena mungkin kalian menginstalnya itu dari Google, tapi yang ukurannya itu kecil, yang kilobit, yang nggak masuk akal. Masa menginstal game seharusnya sekitar 1 GB, tapi pas mendownload di Google menjadi 25 MB, itu kan gak masuk akal. Kayak menginstal terus SMPP yang dari 120 MB, terus download cari di Google ada sekitar 5 MB kalian download, itu gak masuk akal. Jadi saran saya sebagai pengguna laptop ya harus berhati-hati. Oke, ini saya skip ke 90%. Masih 90%. Jangan lupa ngopi. Oh ya, ini seharusnya pembelajaran kelas 10 itu menginstal Windows 7. Karena Windows 7 sudah tidak disupport oleh vendornya Microsoft Windows, maka saya langsung ke Windows 10 yang sudah masa kini dan sudah rekomendasi dari Windowsnya. Jadinya tuh anak TKJ tuh harus diwajibkan harus bisa menginstal operasi sistem ya minimal Windows lah seperti ini. Terus sebagai skill kalian di dunia kerja ya kan lumayan kalau misalkan menginstal Windows itu bisa menghasilkan uang pundi-pundi rupiah
Ini sekali install aja bisa sekitar 100.000 sampai 200.000 tergantung dari kalian sendiri. Nah, ini adalah installing update. Nah, sedikit lagi kita masuk ke finishing up. Mohon maaf karena rumah saya banyak orang, jadinya berisik. Terus di depan rumah saya juga ada lapangan, ada warung, jadinya maaf kalau misalkan berisik. Nah, ini kita langsung saja restart now. Nah, tadi kan kita sudah melakukan instalasi, terus kita diarahkan lagi ke getting ready. Maksud getting ready ini untuk mempersiapkan desktop dari hasil Windows 10 kalian. Mungkin di sini agak lama. Nah, ini saya skip aja, kelamaan soalnya. Nah, terus kita diarahkan ke customize setting. Kita pilih customize setting dan kita matikan fitur-fitur yang bisa memberatkan dari Windows 10 kalian, seperti Skype itu tidak perlu, kayak lokasi nggak perlu, karena saya sendiri laptop itu cuma untuk bekerja dan untuk mengerjakan tugas, itu saja. Terus kita matikan semua, kita next, matikan lagi browser, protection, dan update kita matikan semua. Nah, di sini kita sudah dipersiapkan untuk ke desktop Windows 10 kalian. We're happy your hair. Katanya dia senang kita bergabung ke Windows 10. Nah, di sini di dalam proses ini jangan sekali-kali kalian mematikan laptop kalian, karena ada keterangan don't turn off your PC. Ini jujur aja, saya ngerekam gini ragu, grogi juga. Nah, balik lagi ke just a moment. Karena sudah saya bilang tadi, menginstal Windows itu bisa sambil nyantai. Nah, di sini untuk siapa menginstal Windows 10? Di sini saya untuk bekerja dan sekolah. Kita pilih yang atas. Yang kedua itu kalau misalkan kalian sudah punya Microsoft akun, jadi kita pilih yang atas saja. Nah, ini kita disuruh loading lagi. Nah, di sini kita harus berhubungan sama siapa nih? Kita pilih local active directory domain. Kita pilih yang kedua, terus next. Nah, di sini kita langkah terakhir. Oke, apakah kalian sudah siap untuk bertemu dengan desktop? Nah, ini adalah hasil dari Windows kalian yang sudah kalian install, berjam-jam nunggunya selama, ya kan? Nah, di sini kita sudah selesai.
Oke, saya Rio Setiawan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara dan ada kesalahan dalam berilmu. Salam.